Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali lagi di channelnya Mas Eka nih. Masih bareng sama Mas Eka pastinya. Apa kabar para warga sekolah? Semoga dalam keadaan sehat selalu dimanapun para warga berada nih ya. Oke, di video kali ini Mas Eka masih akan berbagi informasi seputaran tentang KJP Plus ya, tahap 2 tahun 2023, di mana ini sudah masuk bulan November. Dan kalau mengikuti timeline jadwal pendataan KJP Plus tahap 2 tahun 2023 itu sebenarnya sudah lewat ya, sudah di bulan Oktober kemarin gitu ya, di tanggal 20-an itu seharusnya sudah selesai prosesnya. Namun prakteknya di lapangan memang terjadi banyak dinamika gitu ya, terjadi banyak hal yang tidak terduga gitu. Bahkan di detik-detik terakhir pun kita masih dikirimin data tuh ya, beberapa data masuk lagi, harus diverifikasi lagi, harus disetujui kepala sekolah lagi sampai dengan sampai ada di tab atau di tabel persetujuan kepala dinas atau verifikasi kepala dinas gitu kan. Itu harus sampai ke situ tuh di sekolah. Jadi sekolah harus buka lagi, yang tadinya udah 0 terus buka lagi. Itu dinamika yang terjadi untuk di tahap ini. Nah, kemarin tanggal 1 ya, itu Mas Eka sudah buat kontennya tuh ya. Jadi begitu ngecek ternyata nggak ada tuh kan, mau mengecek hasil statusnya itu nggak ada di halaman KJP-nya. Kenapa? Karena memang sedang ditutup. Nah, itu sudah Mas Eka jelaskan di video sebelumnya ya, yang di video sebelum ini nih. Nah, di video kali ini seperti yang Mas Eka bilang di video sebelumnya, bahwa yang sudah terdaftar itu jangan pede gitu kan, bisa jadi nanti hilang. Dan kejadian baru banget Mas Eka buka pagi sekitar jam 9 atau jam 10 ya, per video ini direkam ya, itu sudah muncul nama-nama yang dibatalkan. Nah, dibatalkan karena apa nih Mas Eka? Waduh ya kan, wah ini dakdikduk di sementara di web nggak bisa dicek, tiba-tiba kok bisa tahu dari mana nih kalau dibatalkan karena apa gitu. Nah, di video kali ini Mas Eka akan berbagi informasinya. Tapi sebelum itu, untuk para warga sekolah yang mungkin baru menemukan channelnya Mas Eka nih, silahkan subscribe dulu channel ini untuk mendukung channelnya Mas Eka agar bisa berkembang lagi dan bisa memberikan informasi-informasi terupdate kepada para warga sekolah. Oke ya, seperti yang sudah Mas Eka sampaikan di awal, bahwa memang sudah muncul nama-nama yang dibatalkan. Warga sekolah juga bingung gitu kan, bukan warga sekolah aja yang bingung gitu kan, bahkan petugas operator sekolahnya untuk KJP-nya juga bingung gitu kan, kok tiba-tiba dibatalkan gitu kan, padahal kemarin namanya udah masuk gitu kan dari daftar DTKS gitu kan, tiba-tiba dibatalkan. Wah, mana Mas Eka buktinya kalau memang dibatalkan? Nih, seperti ini buktinya. Nah ya, di Mas Eka sendiri ada 35 siswa yang dibatalkan. Dibatalkan karena tidak terdata di DTKS atau tidak terdaftar di penetapan DTKS DTKS daerah tahun 2023. Nah, ini sedang dikonfirmasi lagi gitu kan. Ini kenapa gitu kan? Kalau misalkan tidak ditetapkan pada DTKS penetapan 2023, kenapa dia bisa masuk gitu ya? Bisa ada di tabel namanya muncul sebagai calon, kemudian dari sumber data DTKS gitu kan ya. Ini nggak tahu nih ya. Makanya masyarakat di video sebelumnya itu selalu bilang, di video-video sebelumnya itu selalu bilang, yang sudah masuk itu jangan terlalu pede gitu kan. Walaupun dia terdaftar di DTKS, bisa jadi DTKS-nya ada bermasalah dan segala macamnya, malah muncul seperti ini gitu kan, timbul seperti ini. Jadi ya itulah dinamika yang terjadi. Jadi untuk teman-teman nih, kalau pengen tahu kira-kira namanya ada atau tidak gitu kan, atau namanya dibatalkan atau tidak, bisa konfirmasi ke sekolah, atau nanti biasanya sekolah juga akan menempel nama-namanya atau menginformasikan nama-nama yang dibatalkan gitu kan, karena wajib juga menyampaikannya, jangan sampai didiemin aja gitu kan, orang kayak diberi harapan gitu kan, udah ngumpulin berkas dan segala macam, udah diverifikasi sampai dengan penetapan kepala sekolah, bahkan terakhir dicek di web KJP-nya itu bunyinya bunyinya verifikasi kepala dinas gitu ya, udah tinggal nunggu satu langkah lagi, ternyata begitu mengecek lagi dibatalkan karena tidak terdaftar di DTKS. Ini kan jadi sebuah kayak PHP gitu ya, teman-teman merasa kayak saya udah ngumpulin, udah ini berkas, tapi pada akhirnya dibatalkan dengan alasan seperti ini gitu kan. Ini alhamdulillah loh ada keterangannya, karena di beberapa tahap sebelumnya dibatalkan aja gitu kan, nggak ada keterangan. Dan ini Mas Eka juga nggak tahu ya, apakah pada saat nanti mau diakses lagi oleh sekolah itu akan tetap muncul atau enggak. Kalau yang kemarin-kemarin itu di tahap sebelumnya Mas Eka sempat ngambil gitu kan, di screenshot, diambil, di print, di save PDF-nya,
Kemudian begitu mau ngecek lagi ternyata udah nggak ada. Nah ini yang bingung nih, kok ini hilang gimana nih, namanya nggak ada gitu kan. Tinggal aja laporan dari orang tua, Pak saya kemarin namanya ada kok tiba-tiba nggak ada. Nah begitu ngecek di web umum, di web publik baru ketahuan, oh tidak ditetapkan, sementara di sistem sekolahnya lagi di beberapa tahap yang lalu itu nggak ada, hilang gitu kan. Nah ini nggak tahu, mudah-mudahan tetap ada gitu ya, tetap ada sehingga pihak sekolah juga nanti bisa menjelaskan kepada warga sekolahnya atau ke wali muridnya atau orang tua muridnya gitu ya, bahwa dibatalkannya karena ini ada alasannya, karena di situ ada alasannya ya, seperti yang tadi Mas Eka paparkan nih, seperti ini itu ada alasannya. Nah alasannya rata-rata adalah tidak ditetapkan di DTKS tahun 2023. Nah mungkin ya nanti akan nambah lagi nih. Ini kan baru tadi pagi tuh Mas Eka ngecek gitu kan, sekarang jam 10 jam 11-an ngecek, masih sedikit, terus mau sore lah sekitaran habis Isya itu masih akan ngecek lagi, itu sudah nambah lagi gitu kan. Ini nggak tahu apakah nanti mungkin akan bertambah lagi yang dibatalkan ini karena apanya gitu ya, statusnya mungkin bisa lain-lain, atau mungkin bisa data tidak ditemukan atau apa segala macam, itu bisa nanti. Nah makanya masih menunggu ya, mungkin sekolahnya juga belum menyampaikan gitu kan, karena takutnya nanti udah diumumin ternyata balik lagi namanya, kita nggak tahu. Makanya finalnya benar-benar sampai nanti di web publik itu terpublish gitu kan, terlihat jelas di situ statusnya apa, karena nanti para warga sekolah sendiri juga bisa mengecek langsung di web publiknya gitu kan, dengan cara memasukkan NIK, kemudian pilih tahunnya, kemudian pilih tahap 2 tahun 2023. Nah untuk saat ini belum dibuka untuk web publiknya gitu kan, ya mungkin beberapa minggu ke depan akan dibuka gitu kan. Nah yang jelas gitu kan, ini udah ada titik terang gitu kan, bahwa yang dibatalkan sudah dimunculkan, tinggal nanti yang persetujuan aja nih, yang persetujuan masuk, kemudian ditetapkan, nah udah bisa muncul nama-namanya, dan itu berarti resmi. Kalau misalkan bunyinya sudah ditetapkan atau terdaftar sebagai penerima KJP Plus tahap 2 tahun 2023, maka dia berhak untuk mendapatkan KJP Plus tahap 2 tahun 2023 beserta dengan fasilitas-fasilitas yang terdapat di dalam program KJP tersebut. Salah satunya pangan murah, kemudian bisa masuk Ancol, masuk Ragunan, naik busway gitu. Itu salah satu fasilitas yang didapat dari KJP. Gitu. Nah kalau misalkan udah nggak dapat, ya mohon maaf, berarti sudah selesai semua, dia tidak bisa menerima lagi fasilitas yang bisa dimanfaatkan dari KJP tersebut, kayak pangan murah itu nggak dapat lagi. Terus bagaimana nih Mas Eka, saya muncul namanya dibatalkan seperti itu, dibatalkan karena tidak terdaftar di DTKS, padahal saya terdaftar di DTKS gitu ya. Nah ini kalau misalkan seperti ini, ya tunggu dulu karena masih belum jelas informasinya. Nanti takutnya diarahkan ke dinas sosial atau ke DTKS gitu, ke Dinsos. Dalam hal ini pengelola DTKS kan dinas sosial gitu. Ntar dinas sosial juga bingung, enggak kok ini terdaftar gitu kan, malah lempar-lemparan lagi gitu kan. Jadi tunggu informasi resminya, nanti akan Mas Eka informasikan juga kira-kira kalau yang dibatalkan seperti ini, langkah apa yang harus dilakukan gitu ya. Apakah karena memang dia tidak terdaftar lagi di DTKS, atau DTKS-nya memang tidak ditetapkan atau segala macam, itu kita juga kurang tahu gitu ya. Karena kalau udah terdaftar di DTKS, karena kan gini, terdaftar di DTKS pun dia belum tentu bisa masuk sebagai penerima KJP gitu kan. Tadi itu yang sudah terdaftar, apalagi tidak ditetapkan gitu kan. Bisa jadi para warga sekolah begitu ngecek statusnya musyawarah kelurahan, nah itu berarti belum ditetapkan tuh gitu, atau statusnya itu masih verifikasi, berarti itu belum ditetapkan gitu. Makanya mungkin yang masuk seperti ini adalah kasusnya yang seperti itu gitu kan, yang dibatalkan seperti ini adalah kasusnya statusnya masih musyawarah kelurahan, statusnya masih verifikasi gitu kan, statusnya masih muter jam atau segala macam gitu kan, belum bunyinya ditetapkan gitu kan. Kalau misalnya statusnya dia sudah ditetapkan Februari 2022 gitu kan, ditetapkan sebagai peserta DTKS, ditetapkan bunyinya ya, nah, itu udah biasanya nggak ada masalah. Tapi yang bermasalah ini gitu kan, kalau analisis Mas Eka nih ya, kemungkinan besar adalah yang status DTKS-nya, pendataan kasus DTKS-nya adalah kayak misalnya masih musyawarah kelurahan, kemudian masih verifikasi seperti itu ya, sehingga dia belum ditetapkan di tahun 2023 ini gitu kan. Makanya keluarlah nama-nama yang seperti ini gitu kan, seperti yang dibatalkan ini gitu kan, karena belum ditetapkan. Itu yang dari DTKS. Kita nggak tahu lagi nanti
di beberapa hari ke depan itu muncul lagi kah, besok atau kapan itu muncul lagi gitu kan, sampai benar-benar nanti fix. Makanya kalau pengen tahu ya silakan konfirmasi ke sekolahnya ya. Kalau misalkan sekolah belum mengumumkannya ya ditunggu aja, mungkin sekolahnya masih menunggu dan melihat informasi terupdate-nya dari P4OP nih, kira-kira ada informasi apa gitu kan untuk yang dibatalkan seperti ini gitu kan. Nggak usah panik juga, nggak usah gedebak-gedebuk juga, ya berdoa aja gitu. Kalau memang rezekinya dapet ya berarti dapat, alhamdulillah gitu. Nah, ketika sudah dapat, maka gunakan dengan bijak. Ini Mas Eka nggak bosan-bosan Mas Eka ingatkan sekali lagi, ketika sudah benar-benar dapat, maka gunakan sebijak mungkin sesuai dengan aturan yang berlaku. Jangan coba-coba melanggar atau bohong, itu bisa kok, masih bisa. Padahal itu yang salah gitu kan, tapi masih tetap dilakukan. Nanti ketika peraturannya dirubah, diperketat lagi kan yang repot warga sekolah sendiri. Kayak contohnya misalkan kemarin pangan murah masih gampang kan. Nah, ketika banyak yang memperjualbelikan pangan murahnya gitu kan, akhirnya kan repot sendiri kan. Sekarang mau ngambil pangan murah harus antri. Satu ATM hanya satu gitu kan, disertai dengan kartu keluarga pula, terus antriannya online pula gitu kan. Bisa jadi nanti pada saat ngegesek kemarin tuh di tahap kemarin tuh udah gencar banget dikasih tahu ya bahwa geseknya itu atau debitnya itu harus di merchant yang sudah ini ya apa namanya bekerja sama atau menandatangani MOU dengan Bank DKI-nya gitu kan. Tapi bisa kok di toko yang nggak ada DKI-nya bisa gitu kan. Iya, untuk saat ini mungkin masih bisa gitu kan, tapi nggak tahu nanti tiba-tiba ada aturan lagi, kalau misalkan gesek dan segala macamnya ada sanksi-sanksi tersendiri, kita nggak tahu karena banyak banget penyalahgunaannya. Kemudian jangan pernah KJP-nya itu digadai. Untuk yang digadai nih Mas Eka ingetin ya, digadai sekali lagi ingetin, itu hati-hati ya, hati-hati, udah tobat ya, jangan diterusin ya. Kalau misalkan diterusin ya udah tuh, terima risikonya. Kenapa diterima risikonya? Itu banyak banget yang begitu, nanti akan makin diperketat. Mas Eka nih prediksi Mas Eka itu jumlah penerima KJP yang di tahap 2 tahun 2023 ini akan drastis menurun daripada yang tahap 1 tahun 2023. Kalau misalkan di tahap 1 tahun 2023 dapat angkanya sekitaran 700 atau 600-an ribu orang gitu kan, kemungkinan nanti di tahap 2 ini gitu ya, itu akan lebih di bawahnya, bisa jadi 500, nggak tahu gitu. Bahkan mungkin nanti akan lebih tipis lagi dan itu akan lebih selektif lagi. Makanya kalau yang udah dapat, Mas Eka nggak bosan-bosan ingatin, gunakan sebijak mungkin, jangan dibuat yang aneh-aneh, manfaatkan untuk fasilitas pendidikan gitu ya. Jadi untuk keperluan kependidikan putra-putrinya, untuk keperluan warga sekolahnya, jangan digunakan untuk yang macam-macam gitu ya para warga sekolah. Jadi untuk yang namanya dibatalkan, tetap semangat ya, rezekinya mudah-mudahan gak cuma dari KJP, tapi ada banyak rezeki yang nanti ke depan akan diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Oke, masih kau undur diri, sampai jumpa di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.